Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8 dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini bersama saya Bu Ernitya Sfatnani kita akan melakukan pembahasan soal penilaian akhir semester 1 dari soal Kabupaten Bantul tahun kemarin, yaitu 2019-2020. Langsung saja kita mulai ke nomor 1. Nah, perhatikan gambar berikut. Tulang yang bentuknya sama seperti gambar. Nah, pada gambar ini adalah jenis tulangnya adalah tulang pipih. Tulang yang bentuknya sama dengan gambar adalah pertama adalah rusuk. Rusuk itu juga pipih, kemudian upun-upun pipih, dahi juga pipih. Untuk ciri dari tulang pipih yaitu dia melindungi organ-organ yang vital atau yang penting. Dari ketiga tulang ini kan dia juga melindungi organ-organ vital. Kemudian yang B, hasta itu jelas bukan pipih, dia pipa, pengumpil juga pipa. Kemudian kering itu pipa. Nah, di sini pipa. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Langsung nomor 2, perhatikan pernyataan berikut ini. Kita lihat dulu soalnya. Yang merupakan ciri dari otot lurik adalah, kita lihat pernyataan pertama, berbentuk silinder. Silinder itu adalah ciri dari otot lurik. Kemudian, melekat pada rangka. Rangka jelas lurik, karena lurik itu juga disebut sebagai otot rangka. Kemudian, bergerak secara sadar. Itu juga lurik. Kemudian, bergerak secara tak sadar, untuk yang tidak sadar itu bisa polos, atau bisa pula jantung. Nah, bentuknya silinder bercabang, itu jelas jantung. Jadi, untuk yang merupakan otot lurik adalah 1, 2, dan 3. 1, 2, 3 jawabannya adalah A. Selanjutnya kita lihat. Nah, perhatikan gambar berikut. Persendian yang terbentuk antara nomor 4, yaitu di sini, antara tulang nomor 4 dengan tulang nomor 5. Kita coba lihat, 4 dan 5, berarti ada di sini tulangnya. Sendinya adalah sendi peluru. Sendi peluru ada pada option D, yaitu bergerak ke segala arah. Jadi untuk sendi peluru itu ada di sini dan di sini. Ini adalah sendi peluru. Nomor 4, Rani kurang percaya diri, tulang kakinya tumbuh membengkok. Nah, ini kunci pertama, membengkok. Menurut diagnosa dokter, dia kekurangan vitamin D. Ini juga kata kunci kedua. Kelainan yang diderita Rani adalah, pertama ada artritis. Artritis adalah radang sendi. Kemudian ada riketsia. Riketsia itu nama lainnya yaitu rachitis. Rachitis adalah cirinya yang ini, tulang membengkok dan kekurangan vitamin D. Kemudian fraktura itu adalah patah, kalau fisura itu retak, jadi ada fraktura, ada fisura. Kemudian osteoporosis adalah pengeroposan tulang. Nah, jadi jawabannya yaitu yang B. Selanjutnya, lanjut ke soal nomor 5. Otot trisep kontraksi, maka yang terjadi pada otot bisep adalah otot trisep dan otot bisep itu adalah jenis otot antagonis. Artinya ketika satunya kontraksi, berarti yang satunya adalah relaksasi. Kita lihat yang relaksasi adalah pada option A dan B. Relaksasi lengan bawah naik pada otot bisep, ketika dia relaksasi justru lengan bawahnya turun. Jadi ketika naik, dia otot bisep yang kontraksi. Jadi jawabannya yaitu yang B. Jadi ketika tangan menekuk itu yang kontraksi otot bisep, ketika tangan lurus itu yang kontraksi adalah otot tricep. Ingat-ingat seperti itu. Nomor 6, pada tulang
patah tulang pada anak-anak lebih cepat sembuh daripada orang dewasa. Hal ini disebabkan karena yang C. Jadi kandungan kolagen lebih banyak. Kolagen itu adalah penyusun dari tulang rawan. Jadi semakin banyak kolagen, maka perbaikan tulang itu akan semakin cepat. Semakin kita tua, otomatis kandungan kolagen dalam tubuh kita akan juga semakin menurun. Nah, selanjutnya, perhatikan tabel berikut. Ada waktu, jarak tempuh adalah X dan Y. Jenis gerak lurus pada tabel X dan Y secara berurutan adalah, caranya adalah dengan membagi jarak dengan waktu. Yang pertama, X itu jarak dibagi waktu hasilnya 3. Dibagi hasilnya 3, kemudian 12 dibagi 2 itu hasilnya adalah 6, 27 dibagi 3 adalah 9. Kemudian yang Y, 4 dibagi 1 itu 4, 8 dibagi 2 itu 4, 12 dibagi 2 itu juga 4. Ini sama untuk kecepatannya. Sedangkan untuk yang X itu adalah mengalami percepatan. Berarti jawabannya adalah GLBP atau gerak lurus berubah beraturan karena dia naiknya 3. Jadi dia beraturan, dipercepat, dan GLB yaitu gerak lurus beraturan karena dia tidak ada perubahan kecepatan. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 8, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan yang benar mengenai gaya dalam fisika. Yang pertama pernyataannya yaitu, gaya dapat mengubah kecepatan benda, benar. Kemudian gaya dapat mengubah massa benda, salah. Kemudian gaya dapat mengubah bentuk benda, benar. Gaya dapat berupa dorongan atau tarikan. Jadi pengertian gaya itu adalah berupa dorongan atau tarikan. Kita lihat yang ada nomor 2-nya, option 2-nya berarti salah. Ini ada option 2-nya. Ada option 2. Ada option 2. Berarti jawabannya adalah C. Tuh. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. Contoh gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Yang percepat. Yang A, bola mengeliling di pasir, itu adalah GLBP yang diperlambat. Berarti untuk yang option 1 itu salah. Option 2, buah mangga jatuh bebas ke bumi, itu semakin ke bawah semakin cepat. Berarti benar. Kemudian, benda dilempar secara vertikal ke atas, itu akan mengalami perlambatan ketika sudah sampai di atas. Kemudian kelereng mengeliling ke tempat yang licin, benar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4 itu berarti option B. Perhatikan gambar berikut ini. Andi berlari mulai dari titik A. Dari titik A sampai ke titik C. Dan dari titik C berbalik sampai ke titik B. Membutuhkan waktu 10 detik dan 15 detik. Kelajuan Andi adalah, kelajuan itu adalah V. Rumusnya adalah V, jarak dibagi waktu. Nah, jarak totalnya adalah A sampai C itu adalah 120. Kita lihat, 120 ditambah dari C kembali ke B adalah 70. Nah, dibagi waktunya dari A ke C itu 15 detik, ditambah dari C ke B itu 10 detik. Jadi hasilnya itu 190 dibagi 25 sama dengan 7,6 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut. Nah, nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Percepatan yang dialami benda adalah percepatan, itu rumusnya, rumus gaya dulu. F, rumus dari gaya adalah F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, gayanya adalah, gaya itu gayanya berbeda arah, otomatis harus kita kurangi dari gaya yang terbesar dikurangi ke terkecil, yaitu 45 dikurangi 15 sama dengan massanya adalah 5 kg. Nah, kita lihat 30 sama dengan 5A gitu. 5 dikali A, 5A. Sama dengan 5A. A
itu berarti 30 dibagi 5. Hasilnya adalah untuk percepatannya adalah 6. Jadi 6 meter per second. Jawabannya B. Selanjutnya, pernyataan yang sesuai dengan hukum Newton 3. Kita lihat dari 4 pernyataan berikut. Penumpang terdorong ke depan ketika mobil yang sedang berjalan tiba-tiba direm. Ini adalah hukum Newton 1. Kemudian tumpukan batu di atas karton tidak akan jatuh jika karton ditarik dengan cepat. Itu hukum Newton 1 juga. Nah, ketika bermain skateboard, saat kaki bebas terdorong tanah ke belakang, maka skateboard akan meluncur ke depan. Itu adalah hukum Newton 3 karena ada hukum aksi dan reaksi. Kemudian, keempat, perahu bergerak maju ke depan saat gayung digerakkan ke belakang. Itu juga hukum Newton 3. Jadi, hukum Newton 3 itu adalah ada aksi dan reaksi, kayak aksi dan reaksi. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4. Selanjutnya, Angger menarik sebuah benda dengan gaya sebesar 500 Newton, sehingga benda tersebut bergeser sejauh 50 meter. Besar usaha yang dilakukan Angger adalah, besarnya usaha itu adalah W sama dengan F dikali S. Gaya dikali perpindahan atau jaraknya, yaitu sebesar 500 dikali 50 sama dengan 25.000 Joule. Jawabannya adalah D. Nah, kegiatan di bawah ini yang nilai usahanya 0. Berarti kalau nilai usahanya 0 itu tidak ada perpindahan, ciri pertamanya. Kita lihat yang tidak ada perpindahannya yang mana? A. Mendorong tembok sekuat tenaga hingga berkeringat. Nah, itu tidak ada perpindahan walaupun dia berkeringat. Berarti langsung saja jawabannya adalah A. Kalau yang B, C, D itu terjadi perpindahan. Jadi kan kemarin tadi rumusnya W sama dengan F dikali S. Jadi kalau tidak ada perpindahan berarti nilai usahanya adalah 0. Perhatikan gambar berikut. Besar gaya kuasa yang diperlukan adalah gaya sama dengan W dibagi jumlah katrolnya. Jumlah katrolnya kita lihat 1, 2, 3. Ada 3. Berarti kuasanya yaitu 300 dibagi 3 sama dengan 100 Newton. Nah, kita lanjutkan untuk nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Besar gaya kuasa yang diperlukan adalah, kita lihat, ketahui dulu. Diketahui. Untuk W kecilnya atau beratnya adalah 4.000 Newton. Kemudian F-nya yang kita cari, S-nya adalah 3 meter, dan H-nya ketinggiannya adalah 75 cm. Kita jadikan meter dulu, yaitu 0,75 meter. Nah, selanjutnya untuk rumusnya adalah W per F sama dengan S per H. W-nya adalah 4.000, kemudian F-nya adalah belum diketahui, S-nya 3, dan tingginya hanya adalah 0,75. 4.000 dikali 0,75 sama dengan 3F. 3.000 sama dengan 3F. Nilai F-nya adalah 3.000 dibagi 3, yaitu ada 1.000. Jadi F-nya nilainya adalah 1.000 Newton. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Apabila percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, yaitu G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, besarnya massa beban yang diangkat adalah, nah kita cari dulu F-nya adalah 100 Newton, kemudian lengan kuasa, yaitu di sini adalah 5 meter, kemudian lengan bebannya adalah 2 meter, dan bebannya yaitu W
itu yang dicari tahu. Nah, kita sebenarnya mencari tahu nanti masanya. Massa itu rumusnya W dibagi percepatan gravitasi. Nah, kita masukkan dulu F kuasa dikali lengan kuasa sama dengan W beban dikali lengan beban. F-nya adalah 100 Newton dikali lengan kuasanya 5 meter sama dengan W-nya yang kita cari dikali lengan bebannya adalah 2 meter. Hasilnya 500 sama dengan 2W. W-nya sendiri adalah 500 dibagi 2. Hasilnya W-nya adalah 250 Newton. Nah, W-nya adalah 250 Newton. Berarti kita cari masanya 250 Newton dibagi percepatan gravitasinya yaitu 10. Hasilnya yaitu 25 kg. Jadi jawabannya adalah jadi yang ditanyakan adalah massa beban. Lanjut. Alat berikut yang menggunakan prinsip bidang miring adalah yang pisau karena dia permukaannya dari yang tebal ke tipis. Selanjutnya, perhatikan fungsi-fungsi jaringan berikut. Yang pertama adalah melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Itu adalah fungsi dari epidermis. Kemudian yang kedua adalah mengangkut makanan atau fotosintesis itu phloem. Jadi kalau sintesis itu phloem. Kemudian kalau mengangkut air dan garam mineral itu fungsi dari xilem. Kemudian untuk pertumbuhan sekunder itu adalah kambium. Urutan dari jaringan-jaringan yang tepat dari 1 sampai 4 adalah epidermis, phloem, xilem, dan kambium. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian yang nomor 20. Aan melakukan pengamatan terhadap penampang membujur pada tanaman. Dia menemukan sel-sel yang berbentuk seperti batu bata yang tersusun rapat. Dia berpikir kalau tembok rumahnya sangat mirip dengan jaringan ini. Jaringan yang diamati Aan adalah kata kunci dari jaringan ini adalah tersusun rapat. Tersusun rapat itu biasanya fungsinya sebagai proteksi. Dari A sampai D ini yang fungsinya sebagai proteksi adalah yang epidermis. Jadi untuk korteks itu tidak akan tersusun rapat. Parenkim juga. Kemudian sklerenkim itu karena mati jelas beberapa tidak akan tersusun rapat. Jadi yang C, yang epidermis. Selanjutnya, Doris menggambar hasil pengamatan pada penampang melintang batang seperti gambar di bawah ini. Batang tanaman yang memiliki susunan jaringan yang sama adalah, ini adalah penampang melintang dari batang monokotil. Jadi cirinya kalau monokotil itu letaknya sembarangan atau tidak beraturan, sedangkan kalau untuk batang dikotil nanti akan membentuk pola. Nah, untuk batang-batang monokotil di bawah ini yang manakah yang monokotil? Mangga dan jagung, mangga itu dikotil, kemudian rumput gajah dan pinus. Pinus itu bukan dikotil, bukan monokotil, dia masuk dalam gymnospermae. Nah, kemudian jagung dan rumput gajah itu semuanya monokotil, yang di mangga dan bunga sepatu mangga itu jelas dikotil. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut untuk nomor 22. Bagian yang ditunjuk oleh X pada gambar di bawah di samping berikut adalah, ini adalah penampang melintang pada akar. Kalau akar itu cirinya adalah jaringannya seperti bentuk X gini. Nah, yang tengah ini yang gede-gede, jadi pada dalamnya ini, dalam dari endodermis itu ada phloem dan xilem atau jaringan pengangkutnya. Nah, phloemnya itu terletak pada yang luar, yang kecil-kecil ini adalah phloem. Nah, ini adalah phloem. Sedangkan untuk jaringan yang gede-gede, yang tengahnya lebih putih, itu namanya xilem. Jadi ini xilem. Kalau yang besar itu xilem, untuk yang jaringannya lebih kecil itu phloem. Dan fungsi dari phloem adalah F. Phloem. Ingat-ingat, ini adalah phloem. Nah, ini F dan F. Yaitu fungsinya adalah mengangkut hasil fotosintesis. Jadi ingat-ingat fotosintesis berarti phloem, F dan F. Selanjutnya, ketika kita melewati jalan besar, ada beberapa lampu jalan yang bisa menyala sendiri pada saat menjelang malam. Keesokan harinya pun mati sendiri. Pembuatan dan mekanisme kerja lampu ini terinspirasi dari jaringan tumbuhan, yaitu yang peka terhadap cahaya atau terhadap
lingkungan itu adalah bagian luar, yaitu berupa stomata. Karena stomata ini peka terhadap air, ada tidaknya air, kemudian cahaya juga. Jadi jawabannya adalah stomata. Pada siswa kelas 8, nomor 24, melakukan pengamatan pada penampang melintang batang monokotil dan dikotil. Setelah digambar dan diidentifikasi, mereka pun menemukan perbedaan pada kedua batang. Perbedaan yang dimaksud adalah berkas pengangkut pada. Nah, tadi sudah saya bahas bahwa ketika untuk monokotil itu tidak beraturan, sedangkan untuk dikotil itu beraturan dan membentuk suatu pola. Berarti monokotil tersusun beraturan, itu jelas salah kan beraturan. Dikotil tersusun tidak beraturan, salah, dia beraturan. Dikotil tidak memiliki kambium. Jadi yang memiliki kambium itu justru yang dikotil. Kemudian dikotil dipisahkan oleh kambium, benar. Jadi karena ada pemisahan dari kambium ini, maka berkas pengangkutnya itu tersusun beraturan. Tuh. Selanjutnya, perhatikan ciri-ciri bahan makanan berikut. Pertama, setiap gram mengandung 9,3 kalori. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pelarut vitamin A, D, E, K. Yang ketiga adalah contoh sumber makanan adalah keju dan alpukat. Dan kita tahu keju dan alpukat. Ciri dari yang dimiliki oleh bahan makanan yang mengandung ADEK itu larut dalam lemak, berarti jawabannya A. 26. Nasi yang dikunyah lama-kelamaan akan terasa manis. Hal ini menunjukkan bahwa pada mulut tidak hanya terjadi pencernaan mekanik, tetapi juga secara kimiawi oleh enzim ya. Di mulut itu ada enzim yang namanya enzim petialin. Jadi jawabannya C, yang fungsinya yaitu mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, jadi kenapa nasi itu ketika dikunyah terus-menerus menjadi manis? Karena karbohidrat dari nasi itu akan dipecah kemudian membentuk glukosa, yaitu jawabannya adalah enzim petialin, C. Lanjut, perhatikan uji makanan berikut. Ini ada pengujian menggunakan Benedict, Biuret, Lugol, dan iodin. Makanan yang mengandung karbohidrat dan protein secara berurutan. Kita lihat dulu dari pengujinya. Untuk Benedict itu digunakan untuk uji glukosa. Kemudian Biuret itu untuk protein. Lugol itu untuk karbohidrat atau amilum. Iodin juga sama, karbohidrat. Nah, hasilnya, ketika Benedict itu ketika dia positif ada Benedict, dia akan berwarna orange atau merah bata. Kemudian untuk Biuret, ketika dia positif ada protein, dia akan membentuk cincin ungu. Sedangkan untuk Lugol, ketika dia positif ada karbohidrat, dia akan dari yang warnanya coklat berubah menjadi biru tua. Dan untuk iodin yang aslinya warnanya kuning apabila terdapat karbohidrat, seharusnya berubah menjadi biru tua apabila ada karbohidrat. Nah, kita lihat P itu berarti dia glukosa, Q itu protein, R itu karbohidrat, S itu berarti dia tidak mengandung karbohidrat karena di tes iodin tidak menghasilkan warna biru tua. Jadi jawabannya untuk karbohidrat adalah R, sedangkan untuk yang protein adalah Q. Berarti urutnya adalah R dan Q. Jangan sampai kebalik. Nah, C. 28. Hati adalah kelenjar terbesar yang memiliki beberapa fungsi. Salah satu fungsi hati yang terkait dengan pencernaan adalah, kita lihat, terkait pencernaan. Berarti apa? Yaitu menghasilkan empedu untuk mengemusi lemak. Jadi yang bertujuan untuk pencernaan adalah mengemusi lemak. Untuk fungsi hati A sampai C itu dia hubungannya dengan sistem organ yang lain. 29. Perhatikan pasangan enzim dan fungsinya berikut ini. Pasangan yang tepat adalah untuk pepsin itu mengubah protein menjadi pepton, itu fungsi yang tepat juga. Kemudian renin mengubah kasein menjadi pepton, salah. Renin itu fungsinya adalah mengendapkan kasein, susu. Nah, kemudian petialin fungsinya tadi yaitu karbohidrat.
Jadi merubah karbohidrat atau mencerna karbohidrat menjadi glukosa. Sedangkan untuk lipase L itu berarti lemak. Lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, untuk fungsi yang tepat berarti fungsi dari pepsin A. 30. Proses yang terjadi pada bagian yang ditunjuk dengan huruf X. X itu berarti adalah bagian lambung. Nah, ini lambung, yang ini adalah hati. Ini adalah usus besar. Nah, yang lain silahkan dicari tahu sendiri ya. Selanjutnya kita lihat, X itu berarti lambung. Pada lambung itu terdapat apa saja, Tom? Nah, lambung itu terdapat 3. Ada HCl pertama, kemudian ada pepsin, maaf, ada pula renin. Sebenarnya di lambung itu juga ada lipase, tetapi kandungannya tidak sebesar ketika dia di usus halus. Jadi kita anggap aja 3 ini ya, HCl, pepsin, dan renin. HCl itu untuk membunuh kuman penyakit, pepsin itu untuk mengubah protein menjadi pepton, renin itu untuk mengendapkan kasein pada susu. Dan yang tepat adalah apa? Protein menjadi pepton, itu dari tadi, pepsin benar. Amilo menjadi glukosa itu adalah enzim amilase yang ada pada usus besar. Jadi amilase itu hasil dari pankreas. Kemudian protein menjadi asam amino itu fungsi dari tripsin. Kita lihat, kita tulis ya. Ini enzimnya amilase. Kemudian yang ini enzimnya adalah tripsin. Kemudian yang ini adalah enzimnya lipase. Jadi yang paling tepat adalah yang A, protein menjadi pepton, yaitu fungsi dari pepsin. Nah, kita lanjutkan ke nomor 31. Bu Ani adalah seorang pengusaha makanan kecil. Agar kue talamnya terlihat menarik tetapi aman untuk dikonsumsi, Bu Ani menggunakan pewarna. Kue talam itu adalah kue yang warnanya hijau. Ingat-ingat hijau, berarti ketika aman untuk dikonsumsi berarti dia adalah menggunakan pewarna hijau yang alami. Kita lihat untuk optionnya, kurkumin itu adalah pewarna kuning. Tapi kalau kurkumin itu warna kuning tetapi alami, jadi kuning alami, asalnya dari kunir atau ya kunir yang pewarna alaminya. Kemudian daun suji itu hijau. Nah, hijaunya berarti dia juga hijau alami. Kemudian beta karotin itu adalah warna merah, tetapi dia juga pewarna alami juga. Kemudian fast green itu adalah hijau juga, tetapi dia adalah buatan, jadi sintetis. Jadi yang sintetis ya. Jadi jawabannya adalah yang B, karena kue talam warnanya hijau. Jadi yang A dan C itu salah, walaupun mereka alami. Kemudian perhatikan beberapa pemanis berikut ini. Pemanis buatan, kita cari yang buatan. Madu itu jelas yang alami. Kemudian untuk glukosa juga alami. Sakarin dan sakarin dan sorbitol itu jelas yang buatan. Walaupun untuk yang sakarin itu sebenarnya tidak bagus untuk kesehatan. Jadi jawabannya adalah 3 dan 4. Jawabannya D. Lanjut untuk nomor 33. MSG atau monosodium glutamat adalah salah satu zat aditif. Aditif, ingat-ingat aditif itu untuk zat tambahan. Kalau adiktif ada K-nya itu berarti zat yang menyebabkan kecanduan. Ingat-ingat ya. Buatan yang berfungsi untuk menambah cita rasa makanan. Penggunaan MSG yang terus-menerus dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan. Agar masakan tetap lezat tetapi aman, kita bisa menggantikan MSG dengan MSG itu buatan atau yang sintetis, berarti kita harus ganti dengan penyedap yang alami. Kaldu itu adalah
salah satu contoh dari penyebab alami. Vetsin itu adalah nama lain dari MSG, pandan itu bukan untuk makanan yang gurih-gurih, kemudian garam itu adalah ditambah untuk hanya asin saja, bukan penyedap rasa. Nah, untuk nomor 34 sekarang. Cara yang tepat untuk menghindarkan diri dari pengguna narkoba adalah A. Menerapkan gaya hidup bebas. Jelas salah. Kita harus menghindari gaya hidup bebas. Yang B. Mencoba dalam jumlah sedikit. Tidak boleh. Dalam jumlah sedikit apapun, kalian jangan pernah mencoba-coba dengan narkoba. Ingat ya anak-anak, adik-adik semuanya. Kemudian yang C. Mempunyai teman pengguna narkoba. Jadi hindari teman yang menggunakan narkoba, karena teman itu bisa juga mempengaruhi kita untuk menggunakan sesuatu yang negatif seperti narkoba. Jadi hindari dengan teman-teman yang berperilaku buruk. Kemudian dia adalah mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Jadi kegiatan pramuka adalah salah satu dari kegiatan positif yang bisa menghindarkan kita dari penggunaan narkoba. Selanjutnya adalah nomor 35. Merokok berbahaya bagi kesehatan. Hal ini disebabkan oleh salah satu kandungan rokok adalah karbon monoksida. Zat ini bisa mengakibatkan, jadi untuk rokok sendiri itu ada 3 kandungan ya. Rokok itu ada 3 kandungan. Yang pertama adalah gas karbon monoksida atau CO, kemudian ada tar, dan yang ketiga ada nikotin. Untuk nikotin sendiri itu sebagai penyebab kecanduan. Jadi kenapa orang-orang yang merokok itu kecanduan? Karena ada kandungan nikotin di dalamnya. Maaf, kecanduan. Nah, tar itu adalah hasil pembakaran dari nikotin itu nanti akan menghasilkan zat. Zat tar ini adalah yang menyebabkan kanker. Jadi dia adalah karsiogeniknya si rokok. Kenapa rokok itu berbahaya? Karena mengandung tar. Ketiga adalah CO atau karbon monoksida, itu mengganggu pada sistem pengikatan oksigen. Jadi semakin banyak CO, itu hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen itu lebih senang mengikat karbon monoksida. Makanya dia akan mengganggu pada sistem pernafasan kita. Jadi penyebab dari karbon monoksida ini akan mengakibatkan apa? Yaitu kemampuan darah mengikat oksigen itu berkurang, karena hemoglobin itu akan lebih senang mengikat karbon monoksida. Jadi untuk anak-anak, untuk ketika kalian dewasa nanti jangan pernah merokok nih, karena rokok itu berbahaya, tidak akan menambah nilai positif apapun di dalam diri kalian. Jadi hindari rokok mulai dari sekarang. Jangan pernah mencoba-coba untuk merokok. Untuk 36, bagian jantung yang banyak mengandung oksigen adalah, ini adalah jantung. Ada 4 ruang pada jantung itu. Atas itu disebut sebagai serambi, bagian atas itu serambi. Terus dulu. Serambi. Untuk yang bagian bawah itu adalah bilik. Jadi diingat-ingat, atas itu serambi, bawah itu bilik. Nah, untuk yang kiri, bagian kiri itu yang sebelah sini, ini kirinya, itu kaya akan oksigen, sedangkan yang sini itu kanan, itu kaya akan CO2. Berarti yang bagian yang banyak mengandung oksigen adalah di sini, serambi kiri dan bilik kiri. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Jadi yang mengandung karbon dioksida adalah nomor 1 dan nomor 3. Jadi kiri itu banyak mengandung oksigen, kanan banyak mengandung karbon dioksida. Diingat-ingat silahkan. Nah, ini adalah nomor 37. Perhatikan peredaran darah berikut. Urutan peredaran darah yang banyak mengandung CO2 adalah, tadi kita sudah bahas bahwa ketika kiri itu mengandung O2, kanan itu CO2. Nah, di sini adalah kapiler pada tubuh. Kapilernya adalah pertemuan dari arteri dan vena. Kalau ini adalah arteri, dia berarti mengandung O2. Nah, di sini kan balik, berarti dia mengandung CO2.
Jadi kita lihat untuk yang 4 dan 3 itu otomatis dia mengandung oksigen. Kita coret saja yang ada angka 4 dan 3-nya. Ini salah. Ini ada 3-nya, yang ini ada 4-nya. Berarti jawabannya adalah yang 6, 1, 2, dan 5. Jadi dari seluruh tubuh kembali melalui vena cava masuk ke serambi kanan, kemudian ke bilik kanan, dan dipompa ke arteri pulmonalis di paru-paru. Jadi jawabannya adalah A. 38. Perhatikan pasangan pembuluh darah dan cirinya berikut ini. Pasangan yang tepat adalah arteri, itu disebut juga pembuluh yang membawa darah meninggalkan jantung. Untuk pembuluh balik itu nama lainnya adalah vena. Yang namanya balik berarti dia membawa darah kembali ke jantung. Nah, kita lihat pertama, arteri ini memiliki banyak katup di sepanjang tubuhnya. Salah, arteri itu hanya memiliki satu katup saja. Nah, aktivitas katup inilah yang kita bisa punya namanya denyut nadi. Kemudian yang B, vena membawa aliran darah menuju jantung. Benar. Kemudian yang C, arteri berdinding tipis dan tidak elastis. Salah, dia justru berdinding tebal dan elastis. Selanjutnya yang D, balik itu memiliki satu katup. Salah, jadi vena itu memiliki banyak katup. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 39. Alifa sering pingsan dan berwajah pucat. Dia sering kelihatan lemah dan lesu. Berdasarkan hasil pemeriksaan darah, ternyata kandungan eritrositnya kurang dari 4 juta per milimeter kubik. Agar kembali sehat, dia harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi. Gangguan dari kesehatan yang dialami Alifa adalah, nah di sini kata kuncinya adalah eritrositnya itu kurang dari kandungan normalnya. Berarti kekurangan eritrosit. Penyakit yang kekurangan eritrosit itu adalah anemia. Jadi dia kekurangan jumlah eritrosit. Untuk anemia, kekurangan jumlah eritrosit atau sel darah merah. Nah, untuk leukemia itu adalah kelebihan leukosit. Nah, kelebihannya tidak hanya tapi kelebihannya signifikan dan dia akan berbahaya bagi tubuh karena nanti kelamaan leukositnya itu akan memakan sel-sel darah merah kita. Hemofili itu adalah darah sukar membeku. Jadi ketika luka tidak akan pernah tertutup, jadi darahnya itu akan keluar terus-menerus. Itu adalah penyakit hemofilia. Hipertensi, hiper berarti tinggi, tensi adalah tekanan darah. Jadi penyakit tekanan darah tinggi. Nah, untuk yang darah rendah itu hipo itu artinya rendah. Jadi hipotensi, tekanan darah rendah. Tuh. Terakhir 40. Saat mengerjakan tugas prakarya, Arda kurang hati-hati sehingga jarinya terkena pisau dan terluka. Beberapa saat kemudian darahnya sudah tidak keluar lagi. Bagian darah yang berperan dalam proses penutupan luka ini adalah, nah, kita lihat proses penutupan luka itu pertama ada trombosit. Nah, ketika luka, itu trombosit pada darah kita akan pecah, mengeluarkan trombokinase. Jadi ada enzim trombokinase dalam trombosit kita atau keping darah kita, trombokinase. Ketika mengeluarkan trombokinase ini, dia akan ada antihemofilia. Nah, ketika trombokinase ini fungsinya yaitu mengubah protrombin. Jadi protrombin itu dalam bentuk pasif atau belum aktif diaktifkan menjadi trombin. Nah, pengaktifan protrombin menjadi trombin ini dengan bantuan vitamin K dan ion Ca2+. Kemudian trombin ini fungsinya mengubah fibrinogen menjadi benang fibrin. Jadi yang menutup luka kita adalah si benang fibrin ini. Jadi bisa kita lihat bagian darah yang berperan dalam penutupan luka ini adalah bagian fibrinogen dan keping darah
C. Jadi keping darah itu nama lain dari trombosit. Nah, itu tadi pembahasan dari 40 soal IPA PAS semester tahun lalu. Banyak salahnya dari saya, mohon maaf, semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Dan apabila tulisannya jelek, mohon maaf lagi ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.